khairun nasi anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi percuma kita bergelimangan harta, kita mempunyai harta ABCD searat-arat misal, tapi nggak ada kebermanfaatannya untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Arianto. Untuk usia saya 23 tahun. Saya berdomisili di Tuban. Saya dilahirkan di Tuban. Jadi dari kecil memang aslinya di Tuban, cuman SMP ini Metal. Jadi SD dulunya di Kebonsari 2 depan PLN situ. Terus SMP SMA saya disekolahkan di Gontor. Jadi di Gontor itu mulai dari SMP sampai SMA di sana. Terus setelah itu saya diberikan pengabdian di Pondok Al-Islah dan mengajar di situ selama 1 tahun. Untuk usaha yang saya geluti saat ini, alhamdulillah di bidang interior design. Jadi biasa kita ngisi rumah, biasa kita ngisi perkantoran, biasa kita ngisi kafe, apartemen, dan lain sebagainya. Awal dari merintis usaha ini, jadi mungkin bukan usaha yang pertama yang kita geluti, karena memang usaha interior ini adalah yang rentetan yang kesekian. Jadi awal dahulu itu setelah saya mengabdi dari orang tua itu menginginkannya, jadi ya apa like misal kan mlebu ning Akpol kayak gitu. Terus akhirnya ketika pengabdian itu saya ikut privat, les renang dan lain sebagainya untuk mempersiapkan nantinya tes yang bakal saya jalani ketika mau masuk Akpol. Tapi ketika setelah ngabdi, saya pikir-pikir lebih baik berwirausaha ketimbang saya mengikuti atau ikut tes di kepolisian. Akhirnya saya bilang ke orang tua, kalau memang bapak atau ibu itu menyiapkan saya dana sekian, lebih baik dana itu saya anggarkan atau saya buat beli elf ketika itu. Karena ketika pengabdian itu saya dulu diamanahi untuk menjadi sopir di Pondok Al-Islah Paciran. Jadi yang tertanam ketika itu, karena pemikiran masih belum luas, belum jauh, jadi wes mending aku nyopir lah daripada aku jadi itu tadi. Nah ketika itu bapak ibu tidak menyetujui, terutama bapak. Terus akhirnya bapak bilang, kalau kamu memang pengen stay di Tuban, ya udah kamu harus kuliah. Ya endingnya saya mengambil jalan untuk kuliah di Uniro Tuban. Dan karena kuliah itu tidak karena kerentek dari hati sendiri, ya untuk jurusan pun itu saya juga tanya kepada kakak saya, Mas enake lek aku kuliah itu njupuke enak jurusan opo kayak gitu. Terus akhirnya kakak pun menjawab, wes kon njupuke jurusan informatika. Terus akhirnya saya bengong, lulusan pondok terus akhirnya disuruh nyelempang ke informatika. Terus apa hubungannya kan gitu? Kan di logika juga nggak masuk akal. Lulusan pondok ini biasanya misal jurusan agama, jurusan apa namanya pendidikan kan gitu. Ini enggak, kan juga jurusan informatika. Terus alasannya apa kok aku disuruh ngambil informatika? Terus akhirnya kakak menjawab, karena nantinya dunia itu lambat laun akan bergeser ke digitalisasi, dan sekarang kita pun sudah merasakan dampak itu. Dan mengapa kakak saya menganjurkan atau menyuruh saya untuk mengambil jurusan tersebut. Jadi kenapa informatika? Karena itu tadi, karena lambat laun dunia itu akan bergeser dari yang sebelumnya itu offline gitu ya, akhirnya menjadi ke online, semuanya akan berubah ke digitalisasi. Dan saya pikir yaitu alasan yang masuk akal. Ya udah akhirnya
ketika kuliah di Uniro itu saya mengambil di jurusan tersebut. Nah, kuliah di Uniro, cuman sembari kuliah itu saya juga jalan di, dulu itu sebelum saya main di interior itu ada usaha yang saya jalankan itu dari awal mula itu es batu kristal. Awal mula dari yang sudah survei pasar sampai nggak jadi buka karena saya rasa persaingan di es batu kristal itu udah sangat berdarah-darah. Jadi ketika kita mau masuk di situ atau kita mau ibarat kata jegur di situ, ya ibarat kata kita siap untuk sampai berdarah-darah karena luar biasa persaingannya di Tuban. Itu baru tahun 2018 ketika itu, apalagi sekarang luar biasa. Nah, dahulu itu saya sudah pernah sempat keliling ke kafe, ke restoran dan lain sebagainya. Nah, terus terakhir waktu saya di Aneka Sambel. Di Aneka Sambel itu ketemu sama Mas Adi dan saya ngobrol panjang lebar, dan sebelumnya memang sudah kenal dan insya Allah lumayan akrab. Terus akhirnya ngobrol dan lain sebagainya. Terus Mas Adi bilang, "Alah, tau ngomong es batu kok botol," kan gitu. Itu kata-kata sampai sekarang masih saya ingat. Es batu kok botol, mbok deleh tok banyu kok botol kan gitu. Terus akhirnya saya banyak meminta masukan, banyak meminta saran kepada beliau-beliau tersebut. Terus akhirnya Mas Adi menyarankan saya, lek kon pengen podo-podo dodol benda cair, wes kan dodol banyu itu mbok jano 2 tahun dah masalah gitu. Terus akhirnya saya pikir ya memang masuk akal karena saya punya keinginan itu, saya pengen banyak belajar dari pengalaman karena experience is the best teacher. Jadi pengalamanlah yang mengajarkan kita, akan berharganya pengalaman tersebut. Jadi akhirnya saya jalani jalan air itu, saya maksudnya demo di rumah-rumah yang saya kenal, karena ibarat kata kita baru pulang dari pondok itu seperti bayi yang baru lahir, dalam artian temen waktu SD yus garuh yang diparai, terus temen SMP juga nggak di tanah kelahiran kita, temen SMA apalagi. Jadi teman-teman kita itu ibarat kata cuma teman-teman SD aja. Nah, itu yang membuat ibarat kata kita sangat berat sekali untuk kita mau gerak, dalam artian ya kita harus babat alas, kita harus kita mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Kita nggak punya kenalan siapa-siapa, kita nggak punya teman siapa-siapa, kecuali teman-teman kita di pondok. Sedangkan teman-teman kita di pondok dahulu itu berpencar di seluruh Nusantara. Kalau cuma Tuban aja paling cuma berapa? 10 sampai 20 orang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus akhirnya dari es batu kristal itu, terus akhirnya saya jalan di air itu karena saya orang yang suka mobile kesana kemari untuk. Jadi dulu karena kita masih mencari jati diri kita, jadi setiap ada seminar dimanapun itu, saya punya keinginan dan saya punya kretek di hati itu, saya harus ikut itu, saya harus nyerap pengalaman dari si narasumber, dan saya harus cari relasi atau kita cari jaringan di situ. Nah, jadi ketika ada seminar apapun itu, saya pasti ikut, siapapun pembicaranya. Karena kebetulan kakak saya pribadi juga sebenarnya mentor, jadi juga biasa ngisi seminar. Jadi kalau misal ada seminar di mana itu mesti saya tanyakan, "Mas iki pembicaranya opo? Apik bunda?" "Oh apik, budal loh, budal." "Mas iki pembicaranya opo?" Apik, budal." Nah, jadi terus akhirnya dari situ saya izin sama yang bos air, "Bos, saya minta izin, saya nggak bisa lanjut untuk meneruskan usaha di bidang air karena ada acara yang lainnya." "Oh iya, nggak apa-apa." Akhirnya saya jalan. Terus akhirnya saya mencukupkan untuk usaha di bidang air. Nah, suatu ketika senior saya yang di Pondok Alislah dulu itu calling ke saya untuk menanyakan terkait lemari. Terus akhirnya terkait lemari itu saya cari di daerah Tuban sini aja. Daerah Tuban sini aja, di toko-toko furniture yang ada di Tuban. Terus akhirnya ketemulah lemari Olimpik seperti itu, ukuran kurang lebih 120 tingginya, 80 ke samping, 40 ke belakang. Saya kirimkanlah ke senior saya itu. Saya kirimkan, "Pak, adanya di Tuban lemari model-model kayak gini." Nah, itu saya siap 50 unit, harga sekian, kurang lebih 3 hari.
Nah, jawaban dari senior saya itu, Tom, lek misal lemari ini modeling ini ki, ya 2 minggu pas saulan ora nyampe wis dadal dual kayak gitu. Terus akhirnya ya saya berpikir ya memang nggak salah jawabannya. Karena memang anak pondok itu ketika pindahan kamar, kadang lemari itu digelinding nih, kadang diguling, kadang dijungkir balik dan lain sebagainya. Nah, ketika bahannya seperti itu akhirnya nggak bisa bertahan lama. Terus akhirnya saya bilang sama senior saya, nggih Pak, nggak apa-apa. Mungkin di Surabaya mungkin jenengan bisa cari yang bahan-bahan yang mungkin cocok untuk anak-anak. Terus akhirnya saya kepikiran di situ, lah aku iki kasarane sekitar 2 hari atau 3 hari itu sudah keliling Setuban untuk cari relasi lemari ini, tapi nggak ada hasil yang saya dapatkan. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk izin sama bosnya. Kebetulan bosnya Chinese. Saya izin, kok lek misal lemari iki kok terus tak dol meneh iku ya apa kok pendapatnya jenengan? Dan jawabannya si bosnya itu, jawabannya seperti ini, lek misal aku mbok wangi dodolan Tom, ya aku malah seneng. Seperti itu. Lo berarti gak apa kok? Ya tak support, tak dukung gitu. Terus akhirnya ya udah bismillah. Karena ketika itu saya bermodalkan HP, paketan. Terus ini awal saya mulai di bidang furniture. Jadi Dopayu itu memang jalannya kan di bidang interior design. Cuman nggak langsung kita pecah telur langsung di dunia interior, enggak. Karena semua butuh proses. Jadi awal kita jalan itu di dunia furniture, itu awalnya saya jalan jualan lemari, Olimpik, spring bed, rak TV, rak piring dan lain sebagainya. Jadi perabotan-perabotan yang ada di rumah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi awal saya posting itu dulu di Facebook, di marketplace itu saya posting itu kurang lebih kan kalau kita posting di Facebook itu kan bisa untuk kurang lebih 5-10 grup ya. Jadi misal kita posting langsung ke grup-grup tersebut. Jadi saya ikutin tuh jual beli tuban apa saja, jual beli rengal, jual beli apa, jual beli Bojonegoro, jual beli Lamongan. Jadi customer yang masuk itu jauh, tuban kota malah nggak ada. Jadi kirimnya itu ke Sumberjo, Kembalen, Kemburno, ya Allah, ke mana lagi, ke Gembong, Babat, terus ke Bulu Bancar, ke Trucuk. Jadi yang tuban kota itu malah nggak ada. Nah terus akhirnya malam itu saya posting, ternyata besoknya itu langsung laku 3. Terus saya berpikir di situ, laku 3. Ketika itu saya masih ngambil keuntungan kurang lebih di angka 50-60 ribu per item. Nah itu saya ambil kasaran, misal sehari saya laku misal 1, berarti kurang lebih 60 ribu. 60 ribu kalau misal kita kalikan 30 hari, ini kan misal kita asumsi kasar, 60 ribu kita kalikan 30 hari, kurang lebih 1,8 2018 sudah nutup itu UMR Tuban. Insya Allahnya seperti itu. Nah jadi kakak saya yang pertama itu namanya Mas Roni, mungkin banyak yang kenal sebutannya Roni Orisu. Itu yang selalu ngompori atau yang selalu memotivasi saya, yang selalu manasin saya. Jadi waktu ketemu kakak cuma bilang gini, Tom coba buka Google gitu. Mana Mas? Ya buka Google, ketik apa? UMR Surabaya 2018. Saya ketik ketika itu UMR Surabaya, tak ketik UMR Surabaya. Wes deloken. Atau UMR Jatim Tom. Yes, UMR Jatim. Terus akhirnya muncullah situ rank dari yang tertinggi sampai terendah gitu. Tertinggi kan Surabaya, Mojokerto, itu nggih. Surabaya, Mojokerto, mungkin Sidoarjo, Gresik gitu. Ketika 2018 mungkin masih kurang lebih 3,5 kalau nggak salah, pokoknya di atas 3. Kakak cuman berpesan seperti ini, lek penghasilanmu dalam 1 bulan di bawah itu, mending penghasilanmu tuh kono wedhus jangan kono wedhus. Itu ketika itu. Jadi apa yang membedakan kamu dengan mereka? Sedangkan waktumu bebas, kamu mau ngapain aja dalam sehari itu terserahmu. Sedangkan mereka itu jam itu nggak bisa bebas. Jam 8 itu mereka masuk, dalam artian masuk ya masuk pabrik atau masuk kantor dan lain sebagainya. Jam 4 mereka baru pulang. Misal mereka mau nyambi apa dan lain sebagainya itu serba susah. Sedangkan kamu nggak ada batasan waktu sama sekali. Nah kamu mau ngapain aja itu terserahmu. Nah makanya
aku cuman ngasih pesan ke kamu, kalau penghasilanmu dalam 1 bulan di bawah mereka, maksudnya mereka itu di bawah UMR tadi 3,5 itu, yes mending olehmu piro tuh kok wedhus itu yang sampai sekarang ya berkesan. Karena itulah yang membangkitkan, atau itulah yang membuat kita membara, dalam artian piye carane sak polaku intinya halal tak gasak kayak gitu. Nah, jadi akhirnya ya gimana cara kita untuk ibarat kata ketika kita pengen inputnya masuk banyak kan berarti marketingnya kita harus kuat. Jadi ya kita gendut terus itu marketingnya. Jadi kita posting di Facebook itu awal dulu saya masih ingat. Jadi Facebook saya dulu namanya Tommy Arianto, sekarang namanya ganti Arianto Tommy karena yang Tommy Arianto kebenet. Jadi dulu itu sehari posting itu 5 kali mas. Jadi 5 kali posting itu kan ada jam-jamnya ya. Jadi kapan sekiranya orang itu rame untuk buka HP, atau kapan sekiranya orang itu bakal buka HP, itu kan ada waktu-waktunya. Pertama pagi misal kita posting jam 6, itu orang ketika di kantor mau mulai pekerjaan itu dia pasti buka HP. Jadi pagi ya, mungkin kalau ini ada yang anggap ini bisa untuk ditiru atau ini ilmu ya monggo dicatat, nggak apa-apa. Siang itu biasanya kita posting sebelum duhur. Kenapa sebelum duhur? Karena ketika orang istirahat itu pasti buka HP. Nah, terus itu yang kedua. Ketiga sebelum asar atau waktu asar, jadi kita habis sholat asar posting. Kenapa jam segitu mas? Karena apa? Karena ketika orang pulang dari kerja atau orang mau pulang ke rumah itu pasti buka HP. Nah terus yang kelima itu kita posting setelah kalau tadi yang keempat kan setelah maghrib. Kenapa mas setelah maghrib? Mesti ada timbul pertanyaan seperti itu. Karena orang nyantai-nyantainya itu habis isya. Jadi setelah isya itu mesti orang lihat TV sambil lihat HP. Ngobrol sama keluarga pasti sambil lihat HP. Yang terakhir posting itu jam 8 atau setelah isya lah. Jadi postingnya itu agak sempit ya, yang malam itu. Kenapa mas jam 8-an? Karena orang sebelum tidur, misal kita asumsi aja lah, orang tidur itu jam 9. Orang sebelum tidur itu pasti ngecek HP dulu. Ngecek HP, baru tidur. Jadi dulu itu kenapa Facebook saya ganti dari Tommy Arianto jadi Arianto Tommy itu karena itu. Karena yang Facebook pertama itu kebanet. Karena apa? Karena terlalu sering posting. Jadi dikiranya dari apa namanya? Dari servernya itu kayak apa ya? Kayak robot lah. Terus akhirnya kebanet, terus akhirnya saya bikin Facebook baru namanya Arianto Tommy. Nah, dari situlah saya mengambil pelajaran. Karena tadi yang sempat saya jelaskan di awal, experience is the best teacher. Karena kalau nggak terjadi itu, saya nggak bakal belajar di situ. Jadi akhirnya dalam 1 hari itu saya posting cuman 3 kali, mungkin cuman pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, seperti itu. Karena ya saya minimalisir. Dalam artian saya minimalisir untuk paling tidak biar tidak terjadi yang kedua kalinya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus akhirnya, alhamdulillah dalam sebulan itu saya mencapai ya profit yang tidak kalah dengan UMR yang ada di Jatim. Alhamdulillah. Nah terus saya jalan di dunia perlemarinan atau pergombalan itu kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Nah di bulan kedua itu saya memang lagi cari channeling atau relasi temen jaringan yang main di bidang sofa, karena isian rumah itu pasti ada sofa. Nah ketemulah si A pemain sofa, dan saya banyak belajar di situ. Saya banyak belajar mengambil ilmunya, mengambil pengalamannya di situ, dan kebetulan si A ini beliaunya juga main di bidang interior design, dan saya banyak belajar di situ. Jadi awal saya mulai di interior design itu awalnya saya marketing freelance. Ketika saya dapat pekerjaan itu saya lempar ke si A tadi. Nah, lambat laun saya lempar ke si A, terus akhirnya jarak 3 bulan atau 4 bulan itu beliaunya collab. Nah, jadi beliaunya collab, terus akhirnya tukangnya itu ada beberapa tukang itu akhirnya kan jalan sendiri-sendiri. Salah satu tukangnya saya cover. Saya tanya, mas, kalau misal samanya jalan sendiri itu apa saja sih yang samanya butuhin? Aku bilang gitu. Terus akhirnya di list, mas aku butuhku tuh ini.
Akhirnya saya belikan, saya belanjakan alat yang sekiranya dibutuhkan untuk pekerjaan. Saya belikan, terus setelah saya belikan, saya tanya si masnya, ya apa mas, mau mengerjakan di sini dulu atau di Batu Retno? Karena saya domisili kan di Patimura, di Batu Retno. Terus akhirnya jawabannya si mas di sini aja dulu, karena garapan juga belum tentu ada. Terus apa namanya, mungkin tak garap di sini masih nyanggupi. Oke, aku ya nggak apa-apa sih kan gitu, karena memang garapan memang belum ada. Cuman aku pesanku satu mas, pesanku rezeki sekecil apapun jangan sampai ditolak. Karena apa? Karena di bab rezeki itu kita nggak tahu Allah itu mengasihi kita, berkata ngasihnya secuil atau misal kayak digerojok banyu, kita nggak tahu. Nah, kapan Allah ngasih secuilnya dan kapan Allah mau gerojoknya itu kita nggak tahu. Jadi sekecil apapun, bagaimana cara kita mensyukuri? Karena dengan bersyukur itu kita melatih apa ya? Kita mengikhlaskan, kita berlatih di situ. Jadi kita harus belajar banyak-banyak bersyukur seperti itu. Itu pesan saya dulu ketika saya punya tukang itu. Jalan setengah tahun di situ, terus akhirnya saya punya keinginan untuk pindah, karena ketika pengerjaan itu di rumah atau homework, ya kita mau kapan mau gedenya kayak gitu. Terus akhirnya kebetulan orang tua itu punya lahan kurang lebih 20x20 yang saya tempati sekarang ini. Terus akhirnya saya minta izin sama bapak, Pak, izin tanahnya itu mau tak rombak jadi gudang. Dan jawaban bapak, ya bapak ya malah seneng cuma, nek tanahku mbok gawe timbangane mangkrak. Ya alhamdulillah, dengan jawaban bapak seperti itu juga membuat saya semangat. Terus akhirnya saya apa namanya, saya rombak gudang. Terus akhirnya saya tempati. Nah ketika mau saya tempati itu juga saya tanya kepada si A, mas sampean mau tetap ikut aku, bantu aku, atau mau jalan sendiri? Karena saya di sini nggak ada ikatan, nggak ada pageran ya. Jadi ibarat kata kalau mau jalan sendiri ya monggo, mau buka sendiri monggo, saya mau bebaskan itu. Dan ternyata jawabannya adalah, aku tak buka diri mas. Oh iya monggo. Jadi saya jalan sendiri, mereka jalan sendiri. Terus akhirnya kita berdiri di Batu Retno. Jadi di informatika itu dulu saya adalah ibarat kata mahasiswa yang paling rajin ketika itu, 2018 mungkin. Jadi ketika teman-teman itu TA titip absen ini, aku tetap masuk. Jadi dosen nggak ada pun saya masuk. Tapi itu nggak berjalan lama ternyata, karena saya di dunia informatika itu cuma satu semester terus metal. Jadi kalau saya pikir-pikir itu apa ya, karena apa yang tidak dari diri kita atau tidak dari hati kita itu akan susah untuk kita jalankan. Ya itu anggapan saya. Mau jenengan anggap benar atau salah itu mungkin silakan disimpulkan sendiri-sendiri. Jadi karena tidak kerentek dari hati sendiri, jadi kita ngelakuin ini itu abot banget gitu. Jadi ya contoh aja sholat lah ya. Sholat itu ada yang menganggap sholat itu wajib, ada yang menganggap sholat itu kebutuhan, ada yang menganggap sholat itu aduh mas, kok sik mas, lambiku cek rusuh, kok sik mas. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Nah sekarang di posisi manakah kita? Apakah kita menganggap sholat itu sebagai kebutuhan? Apakah menganggap sholat itu sebagai kewajiban? Apakah menganggap sholat itu sebagai apa? Kalau Mas Tommy sebagai kebutuhan, karena kita butuh. Kayak makan, misal makan. Nah jenengan makan, mandi aja nggak lupa, sholat lupa. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita makan aja 3 hari sekali, 3 kali sehari ya, 3 hari sekali, itu kita pasti ingat. Nah sholat itu 5 kali dalam 1 hari. Kenapa harus dilupakan? Kayak gitu. Mandi 2 kali 1 hari. Itu semuanya kita butuh. Mandi kita butuh, makan kita butuh, sholat pun kita butuh. Karena dengan sholat itu paling tidak Allah ini bener ngerti bahwasannya kon iki hambane sapa sih kan gitu. Ya maaf kalau kasar. Nah, jadi di informatika itu saya cuma berjalan 1 semester. Terus akhirnya saya metal itu luar biasa. Jadi luar biasanya itu dari orang tua. Jadi terutama bapak, karena bapak ibu itu semuanya basicnya PNS. Bapak S1 SOS, ibu
S2 SHM Bu. Kakak ST sarjana teknik, tapi disclaimer sarjana teknik bukan sarjana teknik, sarjana tekstil karena bergeraknya di bidang konveksi. Terus yang kakak kedua, jadi saya ada 4 bersaudara. Yang pertama kabundut cewek, terus tinggal 3 ini laki semua, dari Mas Roni, Mas Niko, Tony. Jadi Roni, Niko, Tony. Yang Mas Roni ini sarjana teknik, Mas Niko sarjana ekonomi manajemen pemasaran, yang Tommy ini S3. Jadi sekolahnya S3, SD, SMP, SMA. Karena kuliahnya prei. Jadi saya di informatika cuma 1 semester. Terus ketika keluar, bapak yang pertama kali menanyakan, "Dek," tanya ke ibu, "Dek, Tommy kok serata kuliah?" Dan ibu menjawab, "Tommy seragam kuliah Mas." Terus akhirnya disitulah bapak itu gondok, dalam artian gregetan gitu lah. Janjane saya iki piye to? Dilebono akol emoh, njaluk nyopir. Saiki kon kuliah lagi sak semester protol. Terus janjane itu maunya seperti apa gitu loh. Ya karena ya tadi itu, apapun yang tidak karena hati kita itu susah untuk menjalankannya. Akhirnya ketika bapak itu mendengarkan ibu, "Tommy seragam kuliah Mas." Disitulah bapak itu gondok, marah gitu ya. Seminggu itu saya diem-dieman sama bapak. Jadi misal aku pengen belikan bapak apa gitu ya, wis tak cemepak nih, misal tahu campur misal atau sate kesukaannya bapak, sudah tak cepak nih, monggo Pak Dar. Ya udah diem aja. Aku sampai ya Allah, iki lagi ini terus iki suwe-suwe aku mati nom. Mati nom kena azab bapak gitu. Ya Allah. Terus akhirnya dalam hati itu saya punya greget itu titenono Pak gitu. Dalam hati saya titenono Pak, aku gak bakalan nyusano bapak, aku bakal buat bapak bangga, aku bakal buat bapak ibu bangga. Itu dalam hati saya punya konteks seperti itu, titenono Pak kayak gitu. Nah, terus akhirnya bismillah, pokoknya saya fokus jalan di usaha. Gimana caranya nantinya itu pembuktian di akhir, apa sih yang kita hasilkan, apakah dengan kita kuliah atau sarjana, apakah itu membuat kita bakal pasti mempunyai pekerjaan? Kan enggak. Apakah dengan kita kuliah, kita sarjana S1 sampai S2, bukan kita di sini menjelekkan orang perkuliahan, enggak. Jadi karena mindset orang tua itu kan sama kita pasti beda. Orang tua pengennya A, kita pengennya B. Orang tua pengennya ke kiri, kita pengennya ke kanan. Sampai kiamat kita bakal petuk kan gitu. Nah, jadi ketika itu saya mempunyai greget seperti itu. Terus akhirnya saya fokus di usaha dan sebagainya, dan alhamdulillah jalan 1 tahun itu, yang dulunya bapak itu ibarat kata memandang saya pribadi itu sebelah mata karena cuma lulusan S3 tadi, SD, SMP, SMA. Ya akhirnya ibarat kata dari yang memandang sebelah mata, alhamdulillah sekarang support. Jadi mau kemana pun itu ditanya, "Mau kemana Le?" Misal mau ngukur ke Bojonegoro, ya wis hati-hati. Misal mengukur ke Bangkalan, ya wis hati-hati. Mengukur ke Surabaya, ya wis hati-hati. Dan mensupport, selalu menasehati, selalu mensupport. Hati-hati Le keuangannya, hati-hati Le pembukuannya, hati-hati Le kalau ngadepin customer. Yang sebenarnya bapak ibu itu ya ibarat kata kurang di basic usaha, karena bapak ibu basicnya PNS semua. Jadi kalau nuturi anak-anak ini, wes sok ben nek duwe bojo iki paling gak PNS, nah, kayak gitu. Gitu. Jadi kayak misal kiai apa namanya, jadi gini nggih. Jadi dia aja. Ketika kita membantah malah ini perang dunia ketiga. Terus akhirnya, jadi kalau saya cerita kisah keluarga itu dari bapak ibu yang keduanya PNS, itu anaknya nggak ada yang nurun. Yang kakak pertama itu beliaunya sekarang bermain di bidang marketing online. Jadi beliau buka jasa maintenance web, bikin web. Terus ngajar kalau dulu ngajar di Nurul Hayat, itu juga ngajarnya di IT-nya, jadi di marketing online-nya. Terus yang kakak kedua itu jalannya di bidang konveksi terus merchandise. Jadi dari mug, pensil, pulpen, terus mousepad, kayak gitu. Jadi jam tangan, jam dinding, payung, jadi seperti itu. Terus yang saya pribadi jalannya di bidang interior design. Jadi kita bangunnya itu, kita jalannya di bidang bangun rumah dari nol, terus renovasi rumah, plus pengisian. Itu yang kita jalan. Nah terus jalan 1 tahun, bapak sudah mulai
paling tidak mensupport kita dan memberikan semangat selalu kita. Dan akhirnya alhamdulillah dari kita jalan di dunia interior itu kurang lebih dari 2018 November 2018, dan insya Allah November 2022 itu kita jalan tahun keempat. Berat nggak mas? Ya dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan. Ya ibarat kata kita hidup itu kan sawang sinawang ya, yang mungkin yang ibarat kata orang lain kita lihat itu kehidupannya enak, ya belum tentu mereka yang merasakan enak kan, seperti itu. Jadi nah Mas Tommy, mungkin ada pertanyaan, Mas Tommy jalan di interior itu basicnya dari mana kan gitu. Nah kalau bilang basicnya dari mana, saya basicnya ya murni karena pengen nolong orang tadi yang saya ceritakan di awal. Karena bos yang dulu saya ikut itu collab, akhirnya saya pengen nolong tukangnya untuk jalan sendiri. Dan akhirnya ya qadarullah, kita berpisah, kita jalan sendiri-sendiri. Kita punya brand sendiri namanya Dopayu. Mereka juga punya brand sendiri. Misalnya kita jalan sendiri, dari yang awalnya cuma punya satu tukang, saya yang jadi helper. Jadi saya gini-gini dulu juga helper. Jadi saya pembantunya tukang dulu. Terus karena saya berpikir saya bukan paknya di sini, karena paknya saya itu di marketing. Jadi akhirnya si tukang tadi tak suruh nyari, bos akhirnya saya suruh cari helper atau tukang, sesama tukang untuk bantu lah setidaknya. Nah si tukang bilang ke saya, bos gak mau golek no bocah kayak gitu. Gak, tak jawabi, gak on golek dhewe. Lek aku sing golek, nanti kecocokan antara kamu dengan yang baru itu susah. Tapi beda kalau misal kamu yang cari sendiri. Ketika kamu yang cari sendiri, setidaknya kamu sudah mengenal temenmu yang bakal kamu ajak. Dan nantinya cara adaptasi anak yang baru itu lebih mudah. Syaratnya cuma satu, anak itu mau sholat, itu aja. Jadi kalau masalah skill itu kan bisa diasah. Masalah skill itu kan faktor kulino. Jadi kalau masalah skill itu, kalau menurut saya pribadi bisa diasah, bisa dipelajari. Karena faktor jam terbang, faktor kulino. Tapi kalau masalah sholat itu nggak bisa. Mau kalau si A, misal ibarat kata si A ini bab sholat itu udah susah, sulit, masih belum kerentek hatinya. Mau sampai kapanpun, mau orang tuanya yang ngingetin, mau kita apalagi yang orang baru kenal, mau istrinya yang ngingetin, mau siapapun yang ngingetin juga nggak bakal berangkat dia mau sholat. Karena apa? Karena dalam diri hatinya susah untuk itu. Tapi kalau skill itu malah bisa ini, karena ketika dia sudah punya skill, gaji bakal naik. Nah yang mereka cari salah satunya di situ. Terus akhirnya punya anak buah dua. Ketika itu tukang sama tukang. Nah tukang si A sama tukang si B. Nah ketika si B ini mau menikah, saya peseni, lek kon arep nikah, tolong golekno arek siji dinggo ngancani si A. Akhirnya carilah si C. Terus akhirnya si B nikah, jarak 2 minggu masuk lagi, akhirnya punya anak buah 3. Terus akhirnya garapan mulai banyak. Terus akhirnya carilah anak satu lagi, jadi punya anak 4. Terus karena saya pribadi suka mobile, jadi sering ngeluyur ke sana ke sini. Ngeluyur dalam artian karena kita ketika setiap kita memulai pekerjaan itu kan kita harus survei ke lokasi dulu. Jadi kita menyesuaikan lokasinya di mana. Misal ke Bojonegoro, ya udah kita cus ke Bojonegoro. Ke Lamongan, kita cus ke Lamongan. Akhirnya desainernya kan dulu itu 2 tahun tuh ibarat kata saya ayai sendiri di desainnya. Nah sampean iso desainnya sok ndi Mas? Dari YouTube. Jadi saya belajar desain itu dari YouTube. Karena apa yang tidak mungkin di 2022? Nggak usah 2022 deh, 2018 saya mulai. Nah kalau misal 2018 saya mulai itu saya belum bisa desain, ya apa yang mau dikerjakan sama anak-anak? Sedangkan semua pekerjaan yang mau kita kerjakan itu harus ada gambarnya dulu. Nggak usah jauh-jauh 2022, 2018, apapun yang mau kalian lakukan atau mau kalian bisa, ketika jenengan atau kamu punya kemauan untuk belajar, ya pasti bisa. Dari mana Mas? YouTube bisa, Google bisa. Kalau jenengan suka membaca, dari Google bisa. Kalau jenengan suka mendengar, suka langsung praktek, dari YouTube bisa. Jadi saya bisa SketchUp sampai sekarang itu karena apa? Karena dari YouTube. Jadi belajarnya saya dulu dari YouTube. Jadi saya jalan di interior design itu murni otodidak.
seperti itu, murni otodidak, nggak ada basicnya apa ya, basicnya faktor pengalaman, karena kita sudah sering buat A, B, C, D dan lain sebagainya, akhirnya kita banyak belajar di situ, dan kita mengenal watak A, B, C, D yang berbeda, kita juga banyak mengambil pelajaran di situ. Kalau kadang ada orang ketika saya survei ke lokasi, loh Mas Tommy jalan di interior design, enggak Pak, kuliahnya di mana Mas dulu? Di ITS? Enggak Pak. Di mana Mas? Di mana? Di Malang? Enggak juga. Nah, terus kuliahnya di mana? Nah ini saya mau kuliah sama Bapak habis ini. Loh maksudnya gimana? Ya saya mau nyerap ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan setelah ini. Saya bilang gitu. Jadi kita kuliahnya kuliah di lapangan, bukan lagi kuliah sama dosen dan lain sebagainya. Itu yang saya alami dulu. Nah, jadi awal kalau jatuh bangunnya saya dulu ketika di usaha itu, awal saya mulai dulu itu waktu masih sama si A yang tukang lama yang sekarang sudah buka sendiri. Awal jalan itu seminggu ada pekerjaan, terus nanti 2 minggu libur, terus lagi 2 minggu ada pekerjaan, nanti 1 minggu libur, ya gitu terus. Itu berjalan kurang lebih sampai 3 atau 4 bulan. 3 sampai 4 bulan itu berjalan seperti itu terus. Dan saya juga menyadari, karena ya memang kita masih ibarat kata bayi yang baru lahir. Ya mau gimana pun, bayi baru lahir itu apa sih yang dia bisa? Paling nangis ya kan, ngerengek nangis. Ya itu yang kita ibaratkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya menjaga semangat kita untuk terus kita harus terus berpikir ke depan, harus terus maju untuk pantang menyerah. Dan di situ akhirnya kan kita harus menyiapkan strategi dalam artian ya apa sih carane ben garapan itu mlebu ning awake dhewe. Pakai dukun ya ndak. Kita harus menyiapkan tim marketingnya. Kita harus menyiapkan tim marketing mau online mau offline. Jadi kita harus punya banyak relasi. Kita harus membangun di situ. Jadi saya masih ingat 2018 itu ketika sebelum Covid terakhir ada pameran di Semen Gresik di Perdin. Ketika itu ada pameran. Itu saya sebar brosur di situ. Dan yang lucu lagi, ketika saya sebar brosur, ya karena kita itu masih awam, belum ada pekerjaan sama sekali yang kita kerjakan ketika itu. Jadi waktu sebar brosur, oh Mas, workshopnya di mana? Di Sleko Ibu. Oh, bisa dikirimkan hasil-hasil pekerjaan. Waduh, hasil pekerjaan ini terus kondi, nggak ada perong tahu gitu. Gini Bu, ngapunten, saya bisa minta nomor WA-nya jenengan saja. Nanti saya kirimkan setelah saya di rumah Bu. Nanti karena saya masih sebar brosur, masih repot Bu. Nanti kalau sudah di rumah, nanti saya kirimkan. Oh iya, akhirnya kita kan dapat tuh kontaknya. Terjadilah interaksi di situ. Terus gambarnya siapa masih mau kirim? Ya di Pinterest banyak, di IG banyak. Tinggal kita dulu itu kita mainnya seperti itu. Jadi gambar-gambar di IG atau di Pinterest yang tidak ada watermarknya itu yang saya ambil. Tapi saya ambil, kita juga nggak mungkin kita kasih watermark karena itu bukan murni dari kita. Jadi kita ambil cuma sebagai referensi paling tidak. Jadi hasil-hasil jadi itu kita ambil dari IG maupun dari Facebook maupun dari Pinterest, itu kita ambil untuk kita buat jadi bahan. Jadi dari situ kita kirimkan ke customer untuk terjadilah interaksi di situ antara kita dan pembeli. Intinya saya mempunyai prinsip, ketika kita sudah mendapatkan kontak si A atau si B, maka kita paling tidak sudah bisa membangun nantinya interaksi di situ. Mau nanti closing atau enggak itu urusan belakang. Paling tidak kita sudah ada interaksi. Ya siapa tahu nanti dari interaksi itu akan menjalar ke teman-temannya atau akan menjalar ke saudaranya dan lain sebagainya. Nah terus setelah itu saya sebar brosur, terus genjot di IG, di Facebook. Ketika itu brosurnya itu kita sebar di perumahan-perumahan yang ada di Tuban. Jadi kayak misal perumahan Mondokan, perumahan Siwalan, perumahan Widengan, itu insya Allah perumahan-perumahan yang lama ya. Kalau kayak misal yang baru-baru kan banyak juga tuh, tapi cuman kita belum ini. Cuman kalau yang perumahan-perumahan baru kita mungkin langsung kerjasama sama marketing-marketingnya seperti itu. Nah terus akhirnya setelah kita mengenjot di marketingnya itu kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan itu alhamdulillah
pekerjaan itu mulai stabil. Jadi dalam artian yang semula itu seminggu ada kerjaan, 2 minggu libur, terus nanti 2 minggu ada kerjaan, seminggu libur. Itu berjalan kurang lebih 3-4 bulan. Terus bulan keempat sampai alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ada terus. Jadi dalam artian ibarat kata dalam 1 bulan itu nutut lah setidaknya. Nah, jadi kalau dalam 1 bulan nutut dari berbagai rumah, terus instansi. Tapi justru kalau instansi itu ibarat kata saya lebih jaga jarak daripada kita mengejar. Karena apa? Karena abu-abu. Terserah ya, terserah dari jenengan mengartikannya seperti apa. Kalau saya mengartikannya ketika kita masuk instansi itu ibarat kata abu-abu. Udah itu aja. Karena kita lebih suka yang pasti daripada yang kita harus menunggu lama. Dalam artian apa? Pencairan dan lain sebagainya. Jadi yang kita tembak itu lebih ke rumahan. Jadi dulu saya itu ketika malam minggu dan CFD itu keluar pakai katok pendek, kaos, macak bolang gitu. Macak. Jadi celana pendek, kaosan, pakai topi gitu, wis keliling bawa brosur. Yang tak serang siapa? Mobil-mobil yang parkir di alun-alun, mobil-mobil yang parkir di gor, mobil-mobil yang parkir di restoran-restoran yang sekiranya ramai di Tuban. Dalam hati kita, ini adalah ikhtiar kita. Jadi nanti Allah itu memberikan goal atau tidak, itu urusan belakang. Setidaknya kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha untuk mendapatkan klien dari sebar brosur ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tiap malam minggu CFD itu saya mesti keluar. Kalau CFD berarti sebar brosurnya itu dari mobil yang parkir di Masjid Darussalam. Itu kan ada pengajian Ahad pagi. Itu saya kasih brosur semuanya. Terus nanti di Al-Falah saya kasih brosur semuanya. Baru nanti ke GOR. Jadi mobil parkir juga jejer-jejer tak kasih brosur. Dobayu. Nah, sampai ada itu orang baru mau buka pintu. Terus brosur tuh dilihat gini. Terus langsung dibuang. Itu juga saya juga menemui dalam hati, buaan lho Pak rapopo. Pengkasarannya duit 100.000 wae batin kula. Jadi ketika itu saya batin ini tuh ikhtiarku. Jadi iki brosur pembok waca, tambuk buah. Sakarepmu, terserah mbok ge bungkus lombok rapopo. Saya batin seperti itu. Jadi terus akhirnya ya banyak, maksudnya ya sedikit banyak ada yang nyantol, ada yang tidak dan lain sebagainya. Cuman kalau saat ini eranya lebih ke digital. Jadi kita perangnya lebih ke Instagram. Apalagi kalau di hari ini itu yang paling menjanjikan untuk perang itu di TikTok sebenarnya. Karena sekarang platform atau sosmed yang paling banyak followersnya atau yang paling banyak penggunanya itu satu TikTok. Kalau dulu mungkin IG sebelum TikTok kasarannya booming. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke TikTok, terus yang kedua baru IG, kalau yang ketiga Facebook. Kenapa Mas cuma nyerang TikTok atau IG atau lebih ke IG? Karena apa? Karena pangsa pasar kita itu pangsa pasar menengah ke atas. Bukan kita menjadikan Facebook, enggak. Kalau Facebook itu lebih atau lebih umum, dalam artian lebih umum dalam artian yang pemakainya itu lebih ke orang-orang tua, orang tua. Terus orang-orang menengah, segmen menengah ke bawah. Kalau IG lebih ke anak-anak muda baru nikah, anak-anak usia 25 ke atas, anak-anak 20 ke atas, itu kebanyakan pakainya pakai IG. Jadi serangan kita itu mayoritas di IG. Jadi kita mainkan hashtag di situ. Kita main di IG itu kan bisa main sampai 30 hashtag. Tinggal kita mainkan aja, mau kita tembakkan hashtag itu ke kemana, kurang lebihnya seperti itu. Nah terus kalau misal jangan tanya pekerjaan terjauh, misal pekerjaan terjauh selama ini kurang lebih 4 tahun, hampir 4 tahun jalan itu pekerjaan paling jauh di Ponorogo. Pernah di Bangkalan. Kita di Ponorogo itu selama 3 minggu kita nginep di sana karena kita ngisi rumah sakit gitu. Jadi gontor bangun rumah sakit, alhamdulillah kita diberi amanah atau kita diberi kepercayaan untuk ngisi ruangan VVIP-nya, sama kita membuatkan backdrop di sana. Terus kemarin jauh lagi di Bangkalan,
aduh Mas Bangkalan. Iya, ya karena perangnya perang sosmed. Kalau kita nggak perang sosmed, kita cuman mainnya di Tuban aja, ya kita nggak tahu ya bakalnya, karena faktor rezeki itu Allah semua yang ngatur. Bakalnya nyandak apa enggak dalam 1 bulan, maksudnya garapan, nanti bulan depannya ada lagi apa enggak, itu kita nggak tahu. Jadi di mana pekerjaan itu ada, kita insya Allah siap support. Mau di Surabaya, mau di Malang, mau di Sidoarjo, mau di Gresik, manapun itu insya Allah kita siap support. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi alhamdulillah di hampir tahun keempat ini saya punya anak atau punya karyawan kurang lebih 5. 4 yang di lapangan, 1 desainer yang gantikan saya. Nah lucunya lagi itu waktu saya rekrutmen desainer itu juga lucunya dalam artian saya lulusan SMA itu 2017 karena saya sekarang masih 23 tahun. Nah waktu saya buka rekrutmen desainer itu waktu panas-panasnya COVID, dengan tujuan saya pengen yang saya rekrut itu anak-anak SMK, karena kan lagi susah-susahnya itu waktu itu nyari pekerjaan. Saya bukalah lowongan pekerjaan khusus cewek dengan kriteria A, B, C, D, E, F, G. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ternyata yang daftar itu mayoritas laki, padahal udah ada keterangannya di situ cewek, yang daftar laki. Terus akhirnya si pendaftar terakhir ini, lucunya lagi itu pendaftar terakhir datang, Pak masih dibuka? Oh iya masih. Mbak, manggilnya jangan Pak Mbak, Mas aja, saya bilang gitu. Cek tua ibu celuk Pak Mbak, aku bilang gitu. Ketika itu saya masih umur sekitaran 22 atau 21, 2 tahun yang hampir 2 tahun yang lalu. Terus akhirnya saya tanya, interaksilah di situ. Mbaknya lulusan mana? Mbaknya lulusan tahun berapa? Saya bilang gitu. Oh saya lulusan 2019 Pak. Oh berarti adik kelasku Mbak. 2019 itu kuliahnya Mbak. Berarti kakak kelasku Mbak. Aku lulus SMA 2017 Mbak. Oh iya toh Pak? Iya. Ojo Pak Mbak, Mas saya. Oh iya Mas, siap. Jadi lucunya ini saya sebagai ibarat kata sebagai owner atau sebagai bos di sini mau rekrutmen ke karyawan, ketika nanya dan salah gitu loh. Jadi ketika saya menebak itu, oh saya lulusan 2019 Pak. Oh berarti adik kelasku Mbak. Oh iya Mas. Tapi saya 2019 itu kuliahnya. Walah, aku ora kuliah. Soalnya aku kuliah 18 lulusku 2022 Mbak. aku bilang seperti ini. Oh iya Mas, iya siap gitu. Terus akhirnya interaksi. Terus akhirnya saya pesenin si anak ini, kalau memang sampean niat ikut di kita, saya nggak mau cari orang yang tipikalnya cari pekerjaan itu cuma untuk batu loncatan. Saya nggak suka. Kalau memang sampean niat kerja di kita, saya pengen sampean nikah, sampean dua anak itu sampean tetap melu aku. Jadi aku pengennya tuh langgeng seterusnya gitu loh Mbak. Saya bilang gitu. Kalau memang sampean punya tipikal yang mencolot, hari ini juga sampean putusin, nggak usah ikut aku bilang gitu. Terus akhirnya saya kasih waktu 2 kali 24 jam untuk memikirkan kira-kira mau ikut enggak gitu. Ternyata baru 1 hari jalan itu sudah ngasih kabar bahwasanya Mas, SOP-nya pekerjaan apa? Mas, SOP-nya pekerjaan apa? Saya mau ikut kerja jenengan seperti itu. Setiap hari saya di WA, Mas, SOP-nya pekerjaan mana? Job desk-nya mana? Job desk-nya pekerjaan mana? Waduh. Di WA terus sampai 4 hari, sampai 5 hari, terus akhirnya saya jawab, Mbak, sampean ikut aku itu intinya gini Mbak. Ketika sampean ada pekerjaan yang baru masuk, berarti sampean harus desain. Ketika ndak ada pekerjaan yang masuk, wes sakarepmu. Intinya sampean kesini, entah sampean mau belajar YouTube lah, mau entah sampean belajar Corel Draw lah, mau misal sampean belum menguasai di Microsoft, sampean belajar Microsoft. Misal sampean belum menguasai di apa itu, belajar. Setidaknya ketika nanti sampean keluar dari aku, itu sampean bisa bermanfaat nanti di luar. Mau bermanfaat ke adikmu, bermanfaat ke tonggomu, bermanfaat ke koncomu, setidaknya itu. Jadi sampean ketika tidak ada pekerjaan atau desain, setidaknya nanti sampean bisa belajar apapun itu belajarnya, terserah sampean. Jadi itu yang saya pesenin. Jadi itulah yang saya pesenkan kepada anak saya yang cewek, dalam anak karyawan saya yang cewek. Jadi saya pesenin seperti itu. Apa yang sekiranya sampean belum sanggup, belum sampean kuasai, belajar. Ojo ngenteni aku Mbak. Lek sampean ngenteni aku salah ora. Dalam artian salah ora,
karena aku tipikal orang yang memang dari nol, apapun belajar sendiri, otodidak. Nah, kalau sama ngenteni aku, ya mending ayo kita belajar bareng-bareng seperti itu. Jadi alhamdulillah admin yang saya miliki itu multi talent, insya Allah. Dalam artian multi talent dari marketing iya. Jadi sehari itu saya wajibkan posting 3 kali di Instagram. Marketing iya, admin juga iya, desainer juga iya, editing video juga iya. Subhanallah. Jadi pekerjaannya itu sungguh luar biasa, multi talenta. Jadi ketika tidak ada kerjaan desain, dia ke tim produksi, memvideo yang ada di tim produksi. Terus nanti ketika di lokasi, saya pribadi yang memvideokan. Terus nanti ketika setelah pekerjaan selesai, baru nanti digabung jadi satu, tampil di YouTube. Mungkin kalau di YouTube, kalau jenengan cari di YouTube untuk cari hasil-hasil pengerjaan yang sudah pernah kita kerjakan, diklik, diketik di Rumah Kreatif Jatim. Nah di situ ada hasil-hasil dari kita jalan dari nol sampai kita sekarang. Jadi Rumah Kreatif Jatim itu adalah ibarat kata template yang kita guna atau ibarat kata tempat yang kita gunakan untuk kita taruh di situ dokumentasi yang secara mendetail. Dalam artian secara mendetail itu dari kita pekerjaan dari nol sampai nanti kita pasang di lokasi, kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah usaha ini sudah berjalan kurang lebih ya November besok itu 4 tahun. 4 tahun ya pastinya susah, seneng itu pasti ada. Ya susahnya ketika misal pekerjaan itu kalau dulu kita awal jalan itu sampai pernah desain kita ajukan, kita push lagi ke orangnya hilang, difotokan dapurnya itu adalah gambaran kita atau desain kita, tapi yang mengerjakan bukan kita. Itu pernah kita alami dalam artian jadi kita desainkan dulu, kita kirimkan, terus kita push lagi ke orangnya, gimana Pak untuk pengerjaan dapurnya? Oh iya Mas, sudah jadi, dikirimin fotonya itu dapurnya. Lah orang awake dhewe sing garap, tapi desain awake dhewe sing digawe. Nah, itu pernah kita alami seperti itu. Terus akhirnya kita menerapkan sistem, kita survei ke lokasi, kita pengajuan RAB, baru nanti dari RAB ketika ada lampu hijau untuk dicocoki dari segi harga, baru nanti kita desainkan. Karena apa? Ketika desain kita ajukan dahulu, wis alamat apa? Alamat milih jalan liyane. Kayak lagu gitu. Jadi ketika desain kita ajukan dahulu, udah pasti si A itu bakal membandingkan ke kompetitor A, kompetitor B, ke vendor C, vendor D. Kurang lebihnya seperti itu. Itu udah rumus customer. Jadi sedikit banyak dengan seiring berjalannya waktu kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak menambah pengalaman, kita bisa banyak menambah wawasan, seperti itu kurang lebihnya. Dan apa sih Mas tujuan sampean jalan di bidang usaha? Sebenarnya tujuan saya jalan di bidang usaha itu sebenarnya lebih bukan untuk saya pribadi sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir, saya pribadi sampai detik ini atau sampai saat ini ibarat kata istri belum ada. Jadi saya masih sendiri. Usia masih 23 tahun. Cuman yang lebih saya pikirkan lebih ke anak-anak, dalam artian anak karyawan. Mereka sudah posisi punya istri, sudah punya anak. Terus yang saya pegang nggak cuma satu, ada 5 orang. 5 orang itu yang 2 memang belum nikah, yang 3 sudah nikah, yang satu 2 anak, yang satu 2 anak, yang satu belum dikaruniai anak. Nah itulah yang kita pikirkan. Dan selain ini, yang anak buah sipil atau yang main di kontraktor ada kurang lebih sekitar 20 orang. 20 orang itulah yang menjadi penyemangat kita. Dalam artian apa? Di Al-Quran ada khairun nasi anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi percuma kita bergelimangan harta. Kita mempunyai harta ABCD searet-aret misalnya, tapi nggak ada kebermanfaatannya untuk sesama. Terus buat apa? Apa yo kasarane dunyamu bakal mbok pendem bareng karo jenazahmu? Kan enggak. Justru
ketika harta kamu sedekahkan, itulah nantinya yang membuat jariah ketika kamu nanti meninggal. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang menjadi penyemangat saya saat ini dan seterusnya mungkin itu adalah apa? Anak-anak yang ikut di kita, anak-anak yang ikut kerja di kita. Dalam artian apa? Itu adalah penyemangat kita karena mereka sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak, dan setidaknya itulah yang kita pikirkan terus-menerus untuk gimana caranya kita semangat untuk selalu kita selalu mobile atau selalu keliling untuk cari pekerjaan, cari proyek, cari garapan. Untuk apa? Untuk menghidupi mereka. Karena Allah menitipkan atau Allah mempercayai saya untuk ibarat kata membantu mereka. Dalam artian membantu saya yang mencarikan pekerjaannya, mereka bisa bekerja karena ada pekerjaan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itulah asas atau itulah yang saya pegang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesama. Jadi percuma kalau jenengan orang kaya ya sedekah ogah-ogahan ya kan. Misal ada infak atau sedekah jenengan alah engko wae ini sampai diumumin di masjid innalillahi. Percuma. Mau sampai kapan jawaban engko wae, atau mau sampai kapan jenengan menunda waktu sedekah Anda. Alhamdulillah dari profit yang kita dapatkan 1 bulan. Kalau dari wajibnya kita itu kan memang ini sedikit cerita bab sedekah. Kalau wajibnya kita bersedekah itu kan 2,5%. Cuman dari kita dalam 1 bulan itu dari profit yang kita dapat itu kita pangkas 5%. Kenapa mas 5%? Jadi 2% itu memang wajibnya kita. 2% itu semua customer yang masuk di kita itu sudah kita sedekahkan tanpa mereka tahu. Jadi berapapun profit yang kita dapat, misal dalam 1 bulan kita dapat ibarat kata 10 juta profit misal, ya berarti 500.000 itu nantinya kita masukkan ke kas. Jadi saya mempunyai kas itu tabungan bulanan, yang mana ketika nanti ada musola atau masjid yang membutuhkan sumbangan, itu nanti saya siap untuk mensupport mereka dalam artian kebutuhan-kebutuhan yang memang urgent. Contoh, saya lebih senang support ke tempat-tempat wakaf, 1, kedua pelosok-pelosok yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi yang paling saya utamakan itu 1 kebutuhan air, atau kedua kebutuhan listrik. Ketiga mentok itu mungkin kebutuhan keramik atau semen. Jadi kalau cuma kebutuhan aksesoris itu saya tidak begitu recommended, dalam artian kita memang mencari tempat-tempat yang sangat-sangat membutuhkan, bukan sudah ada tapi menambahin enggak. Jadi kita carinya itu tempat-tempat yang memang sangat-sangat membutuhkan. Contoh, mau pasang listrik baru, itu kita siap pasang, kita siap pasangkan, kita siap mendanai untuk pemasangan listriknya itu. Misal contoh, orang mau masang musola atau masjid mau pasang PDAM baru, kita siap untuk mensupport dananya untuk memasangkan pam PDAM di situ. Seperti itu kurang lebih. Jadi dari profit tadi yang kita pangkas kurang lebih 5%, itu nantinya kita alokasikan ke situ. Dan ketika nanti ada permintaan dari masjid atau musola apapun itu, kita share ke teman-teman di status. Kurang lebih mungkin ada kurang lebih 500 orang yang melihat. Kalau di status saya pribadi kurang lebih ada sekitaran 500-an orang yang melihat. Mungkin mereka nantinya bakal, mas aku nitip 100.000, mas aku nitip 50.000, mas aku nitip 200.000. Setidaknya saya mempunyai keinginan untuk mengajak teman-teman atau customer untuk membiasakan bersedekah. Karena bersedekah itu sangat berat bagi yang tidak biasa. Bener nggak? Bener. Karena orang yang tidak biasa bersedekah itu ibarat kata sangat-sangat berat. Luwih enak atau karena siomay mas tak sedekah no. Bener gak? Bener. Sedekah itu balik era kroso mas. Raroh kapan balik nenek tak tahu karena siomay ini barengan langsung marah. Jadi kroso mas. Oplak itu ya. Jadi sedekah itu kan nantinya melipatkan apa yang kita sedekah.